他为数不多的朋友。还有那些更并不欢迎弱者。你真的足够赫然发现。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Slay the God episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-13. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin kita diperlihatkan kalau pertarungan antara para penjaga malam dan juga pengikut gereja kuno telah dimulai, yang mana dalam pertarungan itu para penjaga malam sedikit lebih unggul. Di saat pertarungan terjadi di mana-mana, Ling Xie justru dikurung oleh teman-temannya. Tidak yang berdiam diri saja, Ling Xie pun memutar otaknya untuk mencari jalan lain. Pada akhirnya dia pun memutuskan untuk bertemu dengan pasien keduanya, yakni adalah Merlin. Di sini Ling Xie meminta nasihat kepadanya, sekaligus mencari tahu bagaimana cara keluar dari kurungan ini. Berkat bantuan dari Merlin lah, pada akhirnya Ling Xie pun berhasil keluar. Tanpa berlama-lama lagi, dia pun bergegas pergi ke tempat Tu Ming dan Zhou Yuan, karena saat ini mereka benar-benar didesak oleh orang-orang dari pengikut gereja dewa kuno. Tu Ming maupun Zhou Yuan tidaklah berdaya di hadapan ketiga orang itu. Sampai pada akhirnya Ling Xie tiba dan mengubah jalannya pertarungan. Ia pun berhasil memberikan tekanan balik kepada orang-orang ini. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Scene berpindah kepada seorang gadis pengendali boneka. Ia begitu senang karena bisa melihat penampilan dari Ling Xie. Ternyata ia itu berada tidak jauh dari pertarungan yang sedang terjadi. Gadis Jepang ini sedih karena para burung beonya dihabisi oleh Ling Xie. Saking sedihnya, gadis ini sama sekali tidak peduli dan apa yang Ling Xie katakan, karena ia hanya mengingat kenangannya bersama burung-burungnya. Alhasil kesedihan dari gadis itu pun berubah menjadi amarah. Sebab burung-burung beo ini sudah dianggap gadis Jepang sebagai keluarganya. Kekuatan dewa yang dikeluarkan membuat Ling Xie kebingungan karena itu begitu aneh. Gadis Jepang berjanji akan membalas apa yang telah Ling Xie perbuat. Saat juga gadis ini pun membuka larangan pada kekuatannya. Sebuah lorong pun terbuka di atas langit. Selain itu dirinya juga mulai membuat klon dan menembaki Ling Xie dengan anak panahnya. Lorong yang sebelumnya dia buka juga menembakkan anak panah. Hanya saja di hadapan Ling Xie ini bukanlah apa-apa. Padahal serangan dari gadis ini merupakan kekuatan api surgawi. Jadi seharusnya serangan yang gadis Jepang lancarkan jauh lebih tinggi dari milik Ling Xie. Namun bagaimana bisa ia mengunggulinya? Di sini Ling Xie melancarkan serangan terakhir kepada gadis Jepang. Setelah pertarungan usai, Ling Xie, Tu Ming, dan Zhou Yuan pergi ke kedai ramen untuk makan sekaligus beristirahat. Hanya saja ada seseorang yang menghentikan mereka. Tu Ming memberitahu kalau baru kali inilah dirinya merasa begitu terancam, padahal ia sudah lebih dari 1000 kali percobaan pembunuhan. Ling Xie berencana untuk menemui kaptennya agar bisa mengetahui apa yang terjadi. Sesaat kemudian, Sejingku bersama teman-temannya juga datang ke kedai itu. Melihat keberadaan Ling Xie, Sejingku pun segera memakan makanan dan duduk bersama mereka. Ia berterima kasih banyak kepada Ling Xie karena berkat dialah mereka ini masih bisa selamat dari serangan rudal. Meskipun ini tidak masalah untuk Ling Xie, tetap saja Sejingku ingin membalas kebaikannya. Jadi selama Ling Xie membutuhkan bantuan, ia bersama teman-temannya akan siap untuk membantu. Apalagi seharusnya liburan ini tidak akan mudah. Secara kebetulan Ling Xie memang membutuhkan bantuan banyak orang. Alhasil dia pun membawa teman-temannya ini ke hotel cinta. Hanya saja ini tidaklah seperti apa yang mereka pikirkan. Karena Ling Xie hanya ingin Sejingku melindungi Tu Ming dan juga Zhou Yuan. Sedangkan diri sendiri akan pergi ke kediaman bibinya. Dengan tatapan menjijikan, Tu Ming dan Zhou Yuan pun membawa Sejingku ke dalam hotel ini untuk menemani mereka. Kembali kepada Ling Xie. Dalam perjalanan itu dia sudah tahu kalau sejak tadi ada yang mengikuti dirinya. Ia adalah gadis pengendali boneka. Sebagai perwakilan dari gereja kuno, ia pun mengundang Ling Xie untuk bergabung bersama mereka. Sebelum semua itu, kita pun diperlihatkan kepada keluarga kecil yang sedang berfoto di gedung besar.
Sesaat kemudian, gadis kecil ini pun melihat Ling Xie dan gadis berambut putih yang berlari di atas pohon. Gadis itu terus membawa Ling Xie untuk mengikuti dirinya. Ling Xie sama sekali tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan. Namun yang pasti Ling Xie tidak akan membiarkannya pergi. Mereka pun tiba di sebuah panggung. Gadis ini memperkenalkan Ling Xie sebagai pemeran utama dalam pertunjukan malam ini. Seketika saja muncullah begitu banyak cermin yang menampilkan berbagai boneka. Gadis itu meminta untuk bersiap-siap karena ia akan segera memulai pertunjukan. Boneka gemuk pun mulai berdiri dan dia adalah perumpamaan dari Tuming. Selain itu ada juga boneka yang menyerupai Chou Yuan dan juga Shen Jingku. Melihat apa yang terjadi membuat Ling Xie kebingungan, apalagi teman-teman dari tim penjaga malamnya juga dihadirkan menjadi boneka. Inilah kekuatan yang dimiliki oleh gadis itu. Untuk mempermudah penyebutan, kita panggil saja sebagai Alice. 我们今晚的男主角，你们古神教会，林七叶大人，开门，里面有蛇妖，弟弟小，一会儿就能放学回家。 Awalnya ia hanyalah gadis kesepian saja, namun kini Alice memiliki begitu banyak boneka yang dirinya anggap sebagai teman. Malam ini dia akan menggunakan boneka untuk melihat sehebat apa pemeran utama pada malam ini. Dan begini Alice pun akan memulai pertunjukannya kepada para penonton. Terlihat kalau pertunjukan ini sedang disaksikan oleh beberapa orang. Awal dari teater ini menceritakan tentang raja tua yang meninggal secara mendadak. Raja baru akan diangkat pada keesokan harinya. Beberapa prajurit pun mulai melewati Ling Xie, tapi raja baru bukanlah dirinya melainkan boneka Tuming. Berhubung sang raja tidak memiliki ahli waris, maka berdasarkan peraturan kerajaan, pemimpin daerah lah yang akan mengambil posisi tersebut. Hanya saja ada penolakan yang terjadi, karena tanpa banyak orang ketahui, raja memiliki ahli waris yang telah hilang. Ia tentu tidak bukan adalah Ling Xie, tapi sang penguasa daerah sama sekali tidak menyukai kehadiran Ling Xie itu. Dia yang haus akan kekuasaan tidak akan membiarkan Ling Xie menduduki jabatan sebagai sang raja. Jadi sebelum matahari terbit, mereka harus segera menghabisinya. Dan begini pertarungan pun langsung saja dimulai di antara mereka. Ling Xie tidak niatan untuk membiarkan Alice pergi begitu saja. Ia pun terus saja melakukan pengejaran kepadanya. Hanya saja saat ini Ling Xie tengah berada dalam daerah kekuasaan Alice. Jadi tidak akan mudah bagi dirinya untuk bergerak dengan bebas. Para boneka terus menerus melancarkan serangan kepadanya. Sedangkan untuk Alice sendiri, ia terus bercerita mengenai dongeng yang sedang diperankan oleh Ling Xie. Sebagai pangeran yang hilang, keberadaannya masihlah belum bisa diterima. Jadi beberapa pihak terus berusaha untuk menyingkirkannya. Ini tentu saja berasal dari perintah langsung dari penguasa daerah. Seberapa keras pun pangeran melawannya, tetap saja ada orang-orang asing yang memberikan perlawanan balik kepadanya. Ini pun membuatnya sulit untuk menyingkirkan sang penguasa daerah. Sepertinya itulah cerita pada dongeng yang diceritakan oleh Alice. 他打算相伴一生的爱人，朴实的养父母，这是他为数不多的朋友。还有那些更多。 Alasan mengapa ia bisa bergabung dengan gereja dewa kuno adalah manipulasi yang diciptakan oleh salah satu dewa tertua. Kembali kepada Ling Xie, yang mana dirinya terus saja bertarung dan para boneka ciptaan Alice. Meskipun mereka berbentuk teman-temannya, Ling Xie sama sekali tidak kesulitan. Sampai-sampai membuat Ling Xie kepikiran sebenarnya apa yang diinginkan oleh gadis itu dari dirinya. Pada akhirnya, Alice pun menunjukkan wujudnya dan kembali menceritakan dongengnya. Pangeran yang hilang kini memiliki ambisi untuk mengambil tahta kerajaan. Hanya saja dia mendengar kalau ada harga yang begitu mahal ketika dia menjadi seorang raja. Suara-suara yang didengarkan oleh pangeran merupakan bisikan dari para raja terdahulu. Ia pun harus berhadapan dengan para leluhurnya yang berusaha untuk menghentikannya sebagai seorang raja. Tapi lagi dan lagi Ling Xie dan mudah mengalahkan mereka. Akan tetapi para boneka terus saja bermunculan dan itu pun sempat membuat Ling Xie begitu kerepotan. Karena mereka terus saja bermunculan dalam jumlah yang cukup banyak. Bahkan serangan yang mereka lancarkan juga berbeda dengan para boneka sebelumnya. Sebab ini cukup kuat. Sesaat kemudian muncullah tengkorak yang begitu besar. Ia terus saja melancarkan serangan kepada Ling Xie. Tapi lagi dan lagi Ling Xie berhasil menghindari setiap serangan yang ia lancarkan. Namun tebasan pedangnya masihlah belum mampu untuk menumbangkan tengkorak besar itu. Sampai akhirnya Ling Xie menggunakan kekuatan Dewi Nix untuk membakar habis sang raja terdahulu. Dan beginilah pangeran pun berhasil melewati hasutan para raja terdahulu.
牺牲。 Sebuah tangga pun muncul yang mana itu membawanya tepat kepada Alice. Lingxie meminta untuk menyudahi sandiwaranya, tapi nyatanya drama yang mereka mulai baru saja menyentuh klimaksnya. Alice sudah susah payah menyusun naskah ini, jadi dia akan menyelesaikannya dengan sempurna. Alice pun melakukan penyerangan kepadanya. Sebenarnya dia itu tidak tahu mengapa Lingxie menolak menjadi pangeran di gereja dewa kuno dan malah memilih menjadi seorang penjaga malam. Ia yakin kalau Lingxie begitu percaya diri bisa melalui berbagai rintangan yang ada di hadapannya. Alice meminta untuk tidak terlalu percaya diri dulu sebab itu tidaklah sesuai dengan keinginannya. Alice pun terus saja berusaha menangkap Lingxie, tapi semua itu tidak akan cukup untuk menahannya. Lingxie penasaran di manakah akal sehatnya. Alice hanya tertawa saja karena baginya mereka adalah boneka yang dimanipulasi oleh orang lain. Alice mengucapkan kata-kata dari salah satu dewa kuno yang ia layani. Ada sebuah serangan yang mengarah kepada Lingxie, tapi dia itu bisa menghindarinya. Dan semua itu malah terkena kepada Alice. Sebagai pelayan setia, Alice akan menunjukkan pertunjukan memukau kepada tuannya. Alice menganggap Lingxie ini tidak akan bisa berbuat apapun lagi. Dia pun memperlihatkan pada penonton yang berada di belakang mereka, yang mana kini benang-benang spiritualnya sudah berada di leher mereka. Inilah maksud dari tanggung jawab sang raja. Ia harus melakukan segalanya untuk menyelamatkan para warganya. 也走向了你，并不欢迎弱者。你真的足够，赫然发现百姓也来。 Lingxie sempat memberikan ancaman kepadanya, tapi Alice mengingatkan kalau mereka berada di hadapan para penonton dan Lingxie pasti tidak akan mengotori tangannya dengan darah. Apa yang dikatakan itulah yang membuat Lingxie ragu untuk menghabisinya. Terlebih lagi, benang-benang spiritual masihlah berada dikendali oleh Alice. Kini Alice sudah menyajikan pertunjukannya memukau, jadi semua pihak hanya tinggal menunggu keputusan dari pangeran saja. Tapi sang penguasa daerah sudah tidak sabar untuk mendengar keputusan yang ia ambil. Secara perlahan namun pasti benang spiritual yang mengikat para penonton mulai dia tarik. Dan begini maka sudah pastikan benang-benang itu akan menghabisi para penonton. Alice terus saja mentertawakan Lingxie karena ia sudah kehabisan pilihan. Saat juga sesuatu pun terjadi, namun kita tidak tahu apa yang telah ia lakukan. Sampai akhirnya kita mendengar tepukan meriah dari para penonton. Secara perlahan benang yang melilit leher mereka pun mulai menghilang satu persatu. Sedangkan pedang Lingxie sendiri dipenuhi oleh darah, yang sepertinya Lingxie sudah menghabisi Alice di hadapan semua orang. Tapi bagi para penonton ini hanyalah akting saja. Jadi mereka sama sekali tidak tahu kalau kejadian di atas panggung sebenarnya memang terjadi. Setelah pertunjukan selesai, para penonton pun mulai keluar dari gedung tersebut. Diikuti juga oleh Lingxie, hanya saja ia tidak bisa menatap orang-orang. Apalagi ketika mendengar kalau mereka menganggap kejadian tadi hanyalah sebuah akting belaka. Untuk Lingxie sendiri masihlah kepikiran apakah tindakan yang dilakukan itu benar atau salah. Karena inilah pertama kalinya dia menghabisi seseorang dengan pedangnya. Lingxie berusaha untuk melupakan semua itu. Dan wajah yang dipenuhi oleh berbagai pertanyaan, Lingxie pun mulai pergi jauh. Hanya saja di tengah perjalanannya, ia pun melihat seorang gadis yang sedang menari-nari. Ia adalah Xinu. Ia memberitahu kalau ini ada tempat yang cocok bagi seseorang yang sedang patah hati. Xinu mulai menggunakan kekuatan medusanya. Menatapnya secara langsung membuat Lingxie begitu kesakitan. Sadar ia adalah utusan gereja kuno, Lingxie pun akan menggunakan pedangnya dan bersiap untuk bertarung dengan Xinu. Nah, di akhir video kita pun kembali ke tempat pertunjukan yang mana Alice itu bangun dan kebingungan karena seharusnya ada pertunjukan pada sore ini. Yang mana sepertinya Lingxie itu berhasil lepas dari jebakan yang telah orang-orang gereja kuno siapkan untuk dirinya. Salah satu dewa tetua menjadi semakin tertarik kepadanya. Hanya saja sudah ada hal yang lebih kejam menantikan Lingxie. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya.
yang mana Muyo dan juga Han So-hyun terlibat pertarungan yang cukup sengit. Ini dibuktikan dan hancurnya ruangan restoran, dan tidak hanya itu saja, pertarungan juga berlangsung di luar, yang mana Han So-hyun tidak niatan untuk membiarkannya pergi begitu saja. Yang terlibat pertarungan tidak hanya dia saja, namun seluruh anggota dari penjaga malam. Mereka masih terus bertarung dan para pengikut gereja kuno. Di saat Lin Xie sedang bertarung dengan Xinyu, Han Xingyu pun tiba untuk membantunya. Xinyu memberitahu kalau semua pertarungan di sana telah dimulai. Ini semua tentu adalah untuk Lin Xie. Hanya saja dia itu tidak akan bisa kemana-mana karena Xinyu akan menghabisinya. Hanya saja yang akan kalah dalam pertarungan ini kemungkinan adalah Xinyu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.